Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Virgin dan Kak Fania di ibadah online Blessing Kids Community. Adik-adik, kakak mau ingetin nih kalau kita lagi ibadah online, bukan nonton online. Jadi adik-adik di sini semua ikut menari, memuji Tuhan, melompat bersama-sama. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar di bawah ya adik-adik, supaya kakak-kakaknya bisa tahu siapa yang ikut ibadah minggu ini. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mulai lagu ini dari awal ya adik-adik. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lagu dari awal ya adik-adik. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Sebelum memulai puji-pujian kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti Kak Fania berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, Kak Virgi dan Kak Fania undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Wah, Kak Fania, kira-kira pas ibadah gini banyak gak sih yang bersuka cita? Pasti dong Kak Virgin. Kak Fania bersuka cita gak? Iya dong, pasti. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Kini sukacitaku penuh. Dari awal, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Tambah dari awal adik-adik. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Tambah dari awal adik-adik pujiannya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Kini sukacitaku
padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ah, pam 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 pam. Kak Fania, masih semangat nggak? Masih Kak Virgin, adik-adik di rumah masih semangat nggak? Wah, banyak yang angkat tangan tuh. Wah, Kalau gitu kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Ikut menari bersama-sama ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asyik, asyik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang. Kita mulai dari awal ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asyik, asyik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tambah dari awal ya. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asyik, asyik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik semuanya boleh duduk lagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Adik-adik bisa duduk dengan diam, siapkan hati untuk menyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mulai dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
dari awal adik-adik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Kak Firdin berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi buah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada di 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Isna. Nah, tapi Kak Isna mau tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Gak ada suaranya. Nah, Kak Isna mau ajarin nih. Kalau Kak Isna bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab sehat, kuat, dahsyat, ho 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 ho. Nah, kayaknya begitu ya. Ayo sama-sama. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, dahsyat, ho 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 ho. Coba sekali lagi. Kak Isna belum kelihatan nih semuanya. Kayaknya semuanya belum bareng-bareng nih sama Kak Isna. Yuk sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, dahsyat, ho 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 ho. Kak Isna percaya semua pasti dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Isna mau mengingatkan nih buat adik-adik semuanya. Ya, kita mau menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan kayak gimana Kak Isna? Nah, menghargai Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang baik. Nggak ada yang lagi makan loh. Ya, abis makan dulu, abis mandi dulu, baru kita duduk. Terus kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, pasang telinganya tuh kayak Kak Isna begini. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang ciri murid bertumbuh memenangkan jiwa bagi Kristus melalui perkataan yang membangun. Nah jadi Kak Isna mau
kita ngobrol-ngobrol nih tentang mulut. Hah, mulut? Emang mulut kenapa Kak Isna? Emang mulut ada apa? Kok kita mau ngobrol-ngobrol tentang mulut? Nah, sekarang Kak Isna mau tanya dulu nih. Mulut gunanya buat apa? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ah, buat makan? Betul. Mulut memang Tuhan ciptakan buat makan. Terus apa lagi ya? Mulut buat nyanyi. Iya, betul. Mulut juga buat nyanyi. Terus apa lagi? Mulut buat ketawa. Iya, mulut juga buat ketawa. Nah, adik-adik, Kak Isna mau kasih tahu. Mulut juga berperan sangat penting buat kita. Nah, sekarang Kak Isna mau tanya, siapa nih di antara adik-adik semuanya yang suka mengeluarkan kata-kata sia-sia? Kata-kata sia-sia itu kayak gimana Kak Isna? Nah, kata-kata sia-sia itu seperti kamu gendut. Atau bilang temennya, ih kamu rambutnya keriting. Atau, Mama kok gendut banget sih? Nah, terus atau, Mama kok rambutnya jelek amat, kayak tukang bakso. Nah, itu kita mengeluarkan kata-kata sia-sia. Bagus nggak seperti itu? Tanpa kita sadari, apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut itu menyakiti hati teman-teman kita. Hati mama, hati papa, kakak, dede, atau teman-teman kita di sekolah, atau dimanapun kita berada. Ketika kita berbicara dengan sembarangan atau mengeluarkan kata-kata sia-sia. Nah, Kak Isna mau tunjukin nih. Di sini, Kak Isna ada gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Kotak? Bukan. Gambar apa ini? Ini gambar love. Coba lihat warna apa? Warnanya pink. Nah, coba lihat. Bagus nggak gambarnya? Bagus banget. Tuh, lecek nggak gambarnya? Ada dicoret-coret nggak? Enggak, ya kan? Bagus banget. Kak Isna aja seneng liatnya karena bagus. Nah, ini ceritanya, perumpamaannya tentang hati kita. Hatinya Kak Isna. Nah, sekarang Kak Isna mau kasih tahu. Yang tadi Kak Isna bilang, terkadang kita menyakiti teman-teman kita dengan perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Nah, ini Kak Isna mau kasih tahu. Contohnya seperti ini hati kita kalau sakit hati bila mendengar kata-kata sia-sia. Contohnya seperti ini. Ih, kamu jelek. Aku dibilang jelek. Kamu kok miskin sih? Aku dibilang miskin. Kamu gendut deh kayak balon, gak mau temenan ah. Aku dibilang kayak balon. Kamu rambutnya jelek banget sih, keriting gitu. Aku dibilang rambutnya jelek, keriting lagi. Kamu pemalas banget deh. Coba denger tadi dibilang apa aja. Udah dibilang gendut, keriting. Terus aku jelek. Nah, adik-adik, coba Kak Isna mau tanya nih. Tadi hati yang Kak Isna kasih tahu, yang gambar hati yang Kak Isna tunjukin itu yang pertamanya seperti ini. Mulus banget. Tuh, lihat tuh. Mulus, gak kusut, gak lecek. Coba lihat. Ya, enak kan dilihat? Tapi ada satu hati di tangan Kak Isna yang tadi mendengarkan kata-kata sia-sia. Coba lihat nih. Sekarang kita mau lihat, kita mau buka. Kira-kira hati ini akan menjadi seperti ini enggak? Kira-kira hati ini akan menjadi seperti ini enggak kalau kita buka hati yang sudah diremes-remes? Tapi sebelum itu Kak Isna mau minta Kak Virgin minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena tadi Kak Virgin sudah mengeluarkan kata-kata sia-sia kepada hati yang Kak Isna pegang tadi. Ayo Kak Virgin, sekarang Kak Virgin minta maaf. Aku minta maaf ya udah ngata-ngatain kamu. Iya deh, aku maafin kamu. Nah, adik-adik, kita buka ya kertasnya. Kak Isna juga penasaran, kira-kira hatinya akan jadi seperti ini enggak? Yang tadi diremes-remes, terus akan jadi seperti apa hatinya? Nah, kita buka. Penasaran kan?
kita buka hatinya. Coba adik-adik lihat apakah yang terjadi dengan hati yang tadi mendengarkan kata-kata sia-sia. Nah, coba lihat. Nah, Kak Isna tunjukin deh, bedain mana yang tadi hati yang penuh dengan sukacita, hati yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata sia-sia, dan hati yang mendengar kata-kata sia-sia. Coba lihat, ya, hancur, jadi jelek hatinya, ya, beda sekali. Nah, dari jauh aja kelihatannya lecek, kayaknya nggak bagus lihatnya tuh. Nah, kalau ini dimajuin tetap cantik lihatnya, dimundurin tetap kelihatan cantik, ya. Nah, sama juga seperti kita, ketika kita mengeluarkan kata-kata sia-sia, hati kita juga seperti ini. Nah, gimana dong supaya hati kita tidak seperti ini? Yuk, sama-sama kita berubah. Nggak mau mengeluarkan kata-kata sia-sia, karena itu menyakiti sesama, menyakiti teman-teman, adik-adik, atau dimanapun kita berada. Nah, firman Tuhan juga berkata, yuk kita baca Alkitab yuk. Nah, sekarang buka Alkitabnya. Kita baca di Efesus 4 ayat 29. Ayo, Kak Isna tunggu ini. Ya, Kak Isna hitung nih 1 sampai 5. Udah nemu belum? 1, 2, 3, 4 setengah, 4 setengah sedikit, 5. Pasti semuanya sudah ketemu. Efesus 4 ayat 29 nih Kak Isna bacain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi Kak Isna baca ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita kalau janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, firman Tuhan juga bilang, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Berarti kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, sumbernya dari mana? Dari hati. Berarti kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, berarti hati kita penuh dengan sampah. Ya, Kak Isna nggak mau hati Kak Isna penuh dengan sampah. Gak enak. Kalau sampah kan bau nggak? Bau banget. Kita aja nggak tahan kalau bau-bau sampah, ya kan? Jadi kita mau berubah. Jangan jadi seperti dunia ini yang terus mengeluarkan kata-kata kotor. Atau mungkin ada teman-teman di sekolah yang suka bilang, sini, keribo, sini keribo. Terus kita mau ikutan. Nah, berarti kita sama seperti mereka. Hatinya tidak baik. Seperti ini. Nah, Tuhan Yesus sedih deh kalau kita hatinya seperti ini. Ya kan? Nah, tapi kalau kita di sekolah nih, dengerin temennya bilang, sini kamu, rambutnya keriting. Tapi karena kita anak Tuhan, mulut kita tidak mau mengeluarkan kata-kata sia-sia atau kata-kata kotor, kita kasih tahu temennya, gak boleh bilang begitu. Ya, anak baik gak boleh ngomong begitu. Panggil namanya. Nah, di sekolah juga kalau adik-adik lihat teman-teman yang suka mengeluarkan kata-kata sia-sia, diingetin temennya. Gak boleh ngomong begitu. Ada temennya, ada nama, dipanggil namanya. Bukan, woi gendut. Atau, woi kurus, pendek. Nah, gak mau kita seperti itu. Semakin banyak kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, semakin banyak sampah di dalam hati kita. Gak mau. Kalau pernah lihat sampah nggak? Kalau sampah itu kan banyak, ada binatang, ada lalat, ya kan? Nah, Kak Isna tahu semua adik-adik suka mengeluarkan kata-kata yang baik, yang membangun. Kata-kata membangun itu kayak gimana sih Kak? Kata-kata membangun itu, contohnya,
ada temen nih lagi rapi-rapiin rambut, padahal rambutnya sedikit bergelombang. Nah, dia lagi rapi-rapiin rambutnya. Karena kita anak Tuhan, kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kita bilang, ih kamu rambutnya bagus deh. Kamu cantik deh rambutnya. Nah, dibandingkan dengan kita yang, ih ngapain sih kamu benerin rambutnya, udah rambut keriting, jelek lagi. Nah, jadi sedih. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, teman kita bisa, wah seneng ya berteman dengan kamu. Kamu anaknya baik sekali. Selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, jadi siapa yang mau jadi? Jadi adik-adik, Kak Isna mau kasih tahu, kita dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia. Nah, jadi mulai sekarang, yuk kita berubah. Kita menjadi lebih baik, hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan Kak Isna tahu, Tuhan pasti menuntun adik-adik semuanya. Ya, terus kalau umpamanya kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba mulut kita mau ngomong, tiba-tiba mulut kita nih udah mau ngomong, aduh itu kok rambutnya keriting, langsung dia, maaf ya, aku janji tidak mau mengeluarkan kata-kata itu. Ya, itu mengingatkan diri kita supaya kita jauh lebih baik lagi. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau berdoa. Ya, semuanya sikap berdoa. Coba Kak Isna mau lihat siapa nih yang jadi contoh. Udah sikap berdoa yang baik, duduk yang baik, lipat tangannya, nggak lagi ngintip-ngintip. Lihat kiri kanan. Ya, sikap berdoa. Kak Isna mau berdoa buat kita semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk terus hidup, menjadi saksi, menjadi berkat, dan terus bertumbuh demi nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk mau menjadi anak yang lebih baik dan hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik bisa scan barcode dan juga bisa transfer ya. Ada nomornya di layar adik-adik. Yuk kita mau mengakhiri ibadah kita. Terlebih kita mau berdoa buat persembahan terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap adik-adik yang memberikan persembahan, Engkau memberkati kehidupan mereka, biar persembahan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus buat setiap adik-adik. Di dalam nama Yesus berkat kesehatan, berkat kepintaran, bahkan berkat perlindungan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat ini. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai ketemu di ibadah berikutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, dadah.